Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatah ya alim iftah 'alaina futuhal 'arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-mukarramun wal muhtaramun, para guru, para asatidz, para muallimin, wabil khusus al-mukarram wal muhtaram Ustaz Ridwan selaku guru pembimbing kita, dan Pak Ustaz Aceng dan para guru-guru lain yang saya tidak sebutkan nama-nama mereka, dan para sepuh, para pilih sepuh yang saya muliakan, wabil khusus kepada Ketua Majelis Ta'lim As-Salam Bapak Sofyan sekeluarga. Malam hari ini malam yang penuh bahagia. Kenapa malam ini kita katakan malam yang penuh bahagia? Kalau seorang mendapatkan rahmat Allah dan mendapatkan keutamaan dari Allah, Allah perintahkan agar selalu merasakan bahagia. Dalam firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika yafrahu." Katakan dengan keutamaan Allah dan rahmat Allah hendaklah mereka bergembira. Rahmat Allah itu luas, keutamaan Allah itu begitu banyak, namun tidak ada rahmat yang paling besar, keutamaan yang paling besar seperti Rasulullah SAW. Maka kalau keutamaan lain dan rahmat lain kita diperintahkan oleh Allah agar kita bahagia, apalagi kalau kita berada di tempat ini, kemudian kita berselawat kepada Sayyidina Muhammad, kemudian kita membaca sirah Nabi Muhammad, maka seyogianya dan sepatutnya, bahkan hal yang wajib bagi kita untuk kita rasakan kebahagiaan yang begitu luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Inna arsalnaka rahmatan lil alamin." Sesungguhnya kami utus engkau sebagai rahmat untuk sekian alam. Berarti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rahmat. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah fadlun. Maka jika kita beriman dan memiliki Nabi Muhammad, maka jangan pernah terputus dengan rasa gembira kita kepada Nabi Muhammad atas datangnya beliau ke muka bumi ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang duduk di majlis seperti ini dan seandainya dia suka dan senang menghadiri acara-acara seperti ini tandanya bahwa orang orang ini akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Amin. Orang ini akan diingini oleh Allah menjadi orang yang baik. Kenapa saya katakan begitu? Kita bersyukur kalau kita ada di tempat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah ingini orang ini menjadi baik, maka Allah akan jadikan dia selalu ingin memahami ilmu agama. Nah, ketika kita duduk di tempat ini, apa yang kita lakukan? Kita berselawat. Apa yang kita dengar? Kita mendengar sejarah Nabi.
Berarti kalau kita mendengar sejarah Nabi, kita akan mendengar hadisnya Nabi, kita akan mendengar ilmunya Nabi, kita akan mengambil hikmah dari sejarah Nabi Muhammad. Berarti dia akan memahami Rasulullah SAW. Kalau memang dia akan memahami Rasulullah, maka orang ini akan bertambah cintanya dengan Rasulullah. Kalau memang dia ini bertambah cintanya pada Rasulullah, dengan sendirinya orang ini akan menggali apa yang ada di hati diri Rasulullah atau di dalam kepribadian Nabi Muhammad SAW. Maka tanpa diragukan, bila syakin wala raibin, orang yang duduk di tempat ini dan selalu duduk di tempat ini, orang ini insya Allah takdirkan akan menjadi orang yang baik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ya. Maka tidak ada yang pertama yang kita ucapkan dari lisan kita semua kecuali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, atas Allah jadikan kita orang beriman. Kedua, Allah jadikan kita umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, Allah jadikan kita sebagai umat khususiyah. Apa yang dimaksud umat khususiyah? Satu umat yang memiliki hubungan kepada Rasulullah itu secara pribadi. Orang beriman pasti punya hubungan kepada Rasulullah secara umum. Ketika ia beriman kepada Allah, ketika ia beriman kepada Nabi Muhammad dan para nabi-nabi lain, dia dikatakan mukmin dan muslim. Tapi kalau dalam hidupnya ada kegiatan dia, ada aktivitas dia secara pribadi dan merupakan kebiasaan dia di saat datang bulan Rabiul Awal atau di malam-malam yang disunahkan untuk berselawat, ia hidupkan malam itu, dia hidupkan tempat itu untuk membaca manaqib atau sirah atau maulid Nabi Muhammad yang tidak dilakukan oleh banyak orang-orang di akhir zaman ini, berarti orang ini punya hubungan khusus pada Rasulullah SAW. Orang ini punya hubungan khusus pada Rasulullah SAW. Kita lihat para pencinta Nabi Muhammad, kalau memang dia ini orang alim, kalau memang orang ini orang faqih, maka hidupnya dia selalu tidak lepas untuk bersalawat. Bahkan dalam hidupnya dia menyusun satu buku yang isinya salawat kepada Nabi Muhammad diiringi dengan bacaan-bacaan yang berisi sejarah Sayyidina Muhammad, di mana ada maulid berjanji, di mana ada maulid tiba, di mana ada maulid azab. Banyak buku-buku maulid yang kita sudah dengar atau belum dengar, tapi pada hakikatnya mereka adalah para ulama-ulama yang menyusun buku-buku tersebut karena mereka punya hubungan khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita yang ada di akhir zaman ini, bihamdillah wa syukrillah, kita memuji Allah, kita bersyukur kepada Allah dengan zaman yang penuh fitnah, zaman yang penuh cobaan, zaman yang begitu banyak kemaksiatan, kemunduran akhlak sudah merajalela, kemaksiatan di mana-mana. Allah berikan kita satu kehidupan secara khusus ketika datang bulan Rabiul Awal, atau ketika kita datang pengajian bulanan, kita kumpulkan masyarakat, kita kumpulkan teman-teman kita. Apa yang kita lakukan? Kita bersalawat kepada Sayyidina Muhammad. Kita membaca maulid Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah ini akan dilakukan oleh setiap orang dari umat Nabi Muhammad? Tidak. Tidak semuanya orang bisa melakukan. Tidak semua orang akan tergerak hatinya. Minimal kalau memang di rumahnya tidak ada majlis maulid, dia berusaha untuk memperhatikan majlis-majlis yang ada di tempat itu, pembacaan maulid. Dia perhatikan pikirannya, dia perhatikan materinya. Mungkin dia bisa bantu dengan air mineralnya, mungkin dia bisa bantu dengan akomodasi yang lainnya, atau
atau bisa tenaganya, apapun yang kita berikan untuk junjungan Rasulullah SAW, ini bagian ihsan kita kepada Rasulullah. Ini bagian ihsan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita, bahkan telah menetapkan pada kita sebagai umat Nabi Muhammad agar melakukan ihsan, kebaikan kepada segala sesuatu. Itu sudah ketetapan dari Allah. Satu hadis yang kita sudah baca di kitab Arba'in Nawawi, satu hadis yang di nomor 17. Itu ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim radhiyallahu taala an dari sahabat Nabi yang namanya Abu Ya'la Shaddad bin Aus. Abu Ya'la Shaddad bin Aus, salah satu sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memiliki hikmah dalam hidupnya, seorang faqih pada zamannya. Dia mendapatkan dari Nabi Muhammad satu hadis yang begitu luar biasa. Apa katanya? Innallaha katabal ihsan ala kulli syai'. Ini jelas. Sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan ihsan pada sesuatu. Apapun yang kita dapatkan, apapun yang ada di hadapan kita, tetap ihsan kita berikan kepada mereka. Bahkan hewan yang kita akan sembelih, kita berusaha untuk berbuat baik kepada hewan tersebut. Bukan hanya ini. Idza qatatu fa'silu itlata wa idza tabatu fa'silu dibahata wal hidda syukrata wal yurida bihata. Dan itu sabda Nabi, contoh dari dua contoh. Namun di sini ihsan yang kita harus berikan kepada sesuatu. Kepada siapa? Tergantung yang ada dalam diri Anda. Anda memiliki hubungan kepada siapa? Anda memiliki hubungan kepada Allah. Berikanlah ihsan Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ihsan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang akan mencapai kedudukan yang tinggi? Ihsan Anda kepada Allah, apakah masuk dalam kategori al-abrar? Innal abrar lafi na'im wa innal fujjar lafi jahim. Apakah Anda masuk dalam kategori kedudukan abrar, atau Anda masuk dalam kedudukan yang sangat tinggi dari ihsan Anda? As-sabiqun as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Tinggal Anda yang melakukan dalam tingkatan apa yang Anda lakukan ketika Anda ihsan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa berada dalam kedudukan yang rendah, ashabul yamin ma ashabul yamin, atau sebaliknya Anda tidak berikan kebaikan kepada Allah, masuk berada ashabul shimal ma ashabul shimal. Begitu juga ketika kita memiliki hubungan kepada Nabi Muhammad. Apa yang Anda bisa berikan ihsan Anda kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Makanya dalam Al-Quran dijelaskan, litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu. Ini sudah jelas. Apa yang kau dengar dari Nabi Muhammad, litu'minu billah, agar kau percaya. Anda harus percaya dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Anda harus percaya apa yang telah dipesan oleh Rasulullah. Sami'na wa ta'na. Itu satu. Itu harga mati. Apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad, sami'na wa ta'na. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Ini jelas. Namun untuk mencapai keimanan yang sempurna, yang di situ ada cinta yang bersama dengan iman kita kepada Allah, iman kita kepada Nabi Muhammad. Di situ ada beberapa hal yang kita harus perhatikan, di mana seseorang akan mendapatkan iman yang sempurna, berarti cinta yang sempurna. Ketika Sayyidina Umar mengatakan, ya Rasulullah, ana uhibbu, ya Rasulullah, aku cinta kepada engkau. Lihat, seperti kita cinta dengan Nabi Muhammad. Cinta semuanya kita. Alhamdulillah. Semua orang beriman punya cinta sama Rasulullah. Siapapun, yang pentingnya orang beriman. Namun ukuran cinta kita apakah sempurna atau tidak? Ini dalam perjalanan.
Kita dalam perjalanan menuju sempurna. Makanya cinta kita apakah abrar, apakah mukarrabin, tergantung. Maka ketika seseorang yang mengatakan ya Rasulullah ana uhibbu, seperti ucapan Sayyidina Umar, apa yang dijawab oleh Nabi? Luar biasa. Luar biasa. Karena cinta Anda akan dicoba. Cinta Anda akan dicoba. Anda mengatakan cinta pada Rasulullah berarti Anda beriman. Semua cinta, tapi apakah kadar cinta kita sempurna atau tidak? Itu harus melewati cobaan. Apa kata Rasulullah? Ya Umar, tidak sempurnanya cintamu kepadaku sampai engkau mencintai aku melebihi. Di sini beratnya ini melebihi dari istrimu. Semua cinta sama istri. Kalau bisa nambah lagi. Semuanya punya istri? Punya ya, kamunya. Ya. Melebihi dari istrimu, melebihi dari anakmu, melebihi dari dirimu, melebihi dari apa yang kau miliki. Allah. Berat ini. Ini berat ini. Umar mengatakan saya cinta, cuma diterangkan cintamu akan sempurna. Maka kita akan dicoba. Cinta kita kepada Rasulullah itu dicoba. Dicoba kita dengan apa? Satu, Allah akan coba rasa takut Anda di dunia ini. Punya rasa takut? Punya enggak? Semua punya rasa takut. Itu setiap manusia juga punya rasa takut. Tapi tingkat takutnya apakah masuk keyakinan atau waswas syaitan? Kebanyakan orang punya rasa takut tingkatannya waswas syaitan. Satu contoh, takut sama bini. Takut apa? Sampai gak sempat berbuat baik. Takut sama bini. Kekhawatiran dia itu bukan takut, tapi takut yang menimbulkan was-was. Allah coba rasa takut kita. Anda harus takut hanya kepada Allah, bukan kepada siapapun. Anda takut hanya kepada Allah. Jadi seorang suami yang takut kepada istri bukan takut kepada seorang istri, tapi kehebatan istri adalah memiliki kewibawaan yang menjadikan suami itu memiliki sikap mengalah. Tahu mengalah? Dari mana kata mengalah? Itu mengalah itu ucapan orang Jawa sebenarnya. Itu falsafah Jawa. Orang Jawa itu pantang itu kalah. Makanya kebanyakan orang Jawa itu merantau di sini. Sukses-sukses. Orang Betawi kagak pernah kita merantau di Surabaya, itu nggak ada itu Betawi itu. Kagak ada kita dapetin tuh orang Betawi jualan di kampung-kampung di luar, di Jawa atau di Sumatera. Itu jarang orang Betawi merantau, jarang gitu. Ini bahasa orang Jawa ini hidup atau mati. Hidup atau artinya apa? Dia harus sukses, dia harus menang, nggak ada istilah kalah. Maka dirubah oleh dia ngalah. Apa ngalah? Ngalilah karena Allah, karena Allah. Itu bahasa ngalah itu Jawa. Ngalah. Ngalah bukan berarti kalah, tapi dia menerima apa yang bukan keputusan Allah, keputusan Allah. Dan ketika ngalah ini bahasa para wali sombong. Kalau orang-orang dulu enggak, ketika dia berperang, pulang menang atau enggak pulang, mati. Makanya enggak pernah orang Jawa bilang aku kalah. Itu falsafah mereka. Maka jalan yang mereka enggak sukses, rata-rata sukses karena falsafah seperti ini mereka berikan. Paham atau paham? Paham atau paham? Ya. Nah, kembali kepada cinta yang sempurna. Cinta yang sempurna adalah cinta yang penuh pengorbanan. Anda akan dicoba rasa takut Anda, akan dicoba. Kita punya rasa takut, ketakut pada siapa Anda?
Yang kedua, Anda dicoba dengan hawa nafsu Anda. Ketika nafsu Allah berikan itu sebagai bahan potensi untuk maju Anda, tapi dalam satu sisi bukan nafsu yang memajukan, nafsu dalam bentuk amarah atau lawamah, nafsu yang memajukan Anda adalah nafsu yang berbentuk mutmainnah. Nah, ketika nafsu masih kategori amarah, dia selalu merongrong Anda, dan itu cobaan bagi Anda agar Anda lepas dari amarah menuju ke mutmainnah. Ya, akan dicoba. Suatu contoh, Anda ingin menghadiri acara seperti ini, lagi nonton TV, datang gagak, itu nafsu bilang jangan datang, lagi nanggung, atau minimal nanti pas lagi asyik baru datang. Ya, itu dicoba nafsu kita itu, dicoba. Dan yang ketiga, Allah akan coba kegigihan kita dan keuletan kita. Ngaji, tekad, Anda pengen rajin ngaji. Setiap malam Kamis Anda datang ngaji di Darul Ibadah di As-Salam, akan diajarkan oleh Ustaz Ridwan, zikir sama-sama. Anda akan jadi anak soleh, Anda akan menjadi sukses. Ngaji pertama rajin, duduk di depan. Orang-orang belum datang udah datang, Masya Allah. Datang pertama, pulang terakhir. Ini kan ada orang datang terakhir, pulang pertama. Ada yang begitu? Ada ya? Banyak ya? SMP gitu. Sudah makan, pulang datang pas makan. Udah selesai pulang. Namanya SM. Berarti santri sempalan namanya. SMP santri sempalan gitu, atau santri sumpelan. Disumpel makanan udah kenyang gitu. Kita akan dicoba kegigihan kita, subhanallah, kegigihan kita. Tapi kebanyakan kata setan, di saat seseorang sulit untuk digocek, sulit untuk dijerumuskan, biasanya ya, ini orang gampang dijerumuskan melalui apa? Melalui ini. Nah, waktu dalam sejarah, dalam kitab apa? Dalam kitab Mukasyafatul Qulub, Imam Ghazali menjelaskan tentang perkumpulan setan sama iblis. Iblis pernah mengumpulin setan. Setan, ini ada keadaan yang aneh. Coba lihat, ada apa malam ini? Subhanallah, setan sudah muter-muter, nggak didapatin. Ada apa? Datang ke iblis, angkat tangan. Kata iblis, ente nggak dapat, aneh maju. Dia cari. Ternyata malam itu telah dilahirkan Nabi terakhir Rasulullah SAW. Berarti Nabi terakhir datang dan perbaikan dunia sudah mulai tiba. Apa yang dilakukan oleh iblis? Berkumpul lagi sama setan. Coba bergoda orang yang beriman kepada Muhammad, digoda sahabat Rasulullah, datang setan ke Rasulullah, ke iblis. Ya iblis, begitu sulitnya kami mengganggu para sahabat Rasulullah SAW. Itu sahabat luar biasa loh, nggak gampang jadi sahabat. Kalau kita bayangkan luar biasa para sahabat. Ketika perang aja di dalam riwayat ya, ketika perang itu sahabat itu subhanallah, ketika datang ke Palestina dan disodorkan emas permata dan juga wanita-wanita telanjang, subhanallah, jangankan nengok, ngelirik kagak. Kata mereka, para usut mengatakan, wahai askar, wahai tentara Yahudi, seandainya kau melihat satu di antara ribuan umat Muhammad dari sahabat Rasulullah ada yang melirik wanita-wanitamu atau ada yang melirik hartamu, maka perangi mereka akan hancur. Tapi kalau tidak ada yang melirik, jangan sekali-kali kau perangi umat Muhammad, karena mereka punya hubungan ke atas luar biasa. Selama hubungan mereka ke atas luar biasa, tidak akan bisa dikalahkan umat Nabi Muhammad. Jangan sekarang dipototin tuh perempuan, betul apa kagak? Di Facebooknya, betul apa benar? Di TikToknya, di IG-nya, di YouTube-nya,
atau aplikasi miring foto aja duduk di gelap-gelap tengah tengil, padahal harus pulang ngaji tuh. Ada yang begitu, ada yang begitu. Ini model begini nih gak bakal sukses ini, gak bakal sukses ini. Dicoba hawa nafsunya, dicoba pengorbanannya, ditinggalkan. Dicoba nafsu Anda, dicoba pengorbanan Anda, kegigihan Anda dicoba. Anda duduk tempat ini ngaji, biasa begitu kan, orang kalau udah rutin ngaji ngomong gini nih, ini gak ada perubahan hidup di sini. Begini aja hidupnya. Pada saat itu tipuan setan. Itu berarti ketika Anda merasakan seperti itu, sudah lagi keterbukaan dari Allah. Kalau ada kata-kata begitu, ngapain ya duduk naboki rebana, paham kagak, ngaji juga cuma itu doang, datang lebih awal pulang malam, habis itu ngobrol, begitu ngobrol, ngapain, apa maksud depan. Akhirnya mundur dan berkaji, dan kenapa ngaji, ini ada perubahan hidup dah. Dicoba kegigihan Anda, dicoba nafsu Anda, dicoba rasa takut Anda. Kalau ulang tahun aja anaknya luar biasa, apa itu beli kue cake harga 2 juta. Ya, bikin ini bikin itu, untung habis 10 juta tuh buat anaknya. Buat maulid 100.000. Jauh banget. Buat maulid 100.000, buat anak sama bininya ayam beb, apa dibeli berlian 5 juta. Jam 12 malam kita mencium keningnya, kan menusin tuh, mama selamat ulang tahun. Buset deh, apa dibelain jam 12 malam itu, detik-detik perubahan tanggal. Ini hadir maulid jam 8 masih belum nongol. Ada yang begitu modelnya. Buat ini apa yang ngebelain waktu, subhanallah, apa yang ngantuk-ngantuk. Belum coba, belum kan, gue nunggu jam 12. Kalau dulu sih coba, ini Ustaz masih ngomong aja belum ngantuk kan. Masih ngomong baik, baru udah ngantuk, udah malam, masih ngomong aja, penting apa? Beda kan? Akan dicoba sampai di mana pengorbanan Anda. Nah, ketika Anda sukses, subhanallah, ya, innallaha kataba ihsan ala kulli syai'. Allah telah menetapkan ihsan kepada sesuatu. Nah, bagaimana ihsan kita ke Nabi Muhammad tadi? Namun keimanan Anda, percaya Anda kepada Rasulullah itu akan menguat dan meningkat kalau memang Anda iringi dengan 2 hal. Yang pertama apa? Wa tu'azziru. Apa wa tu'azziru? Anda agungkan Nabi Muhammad begitu luar biasa. Agungkan Rasulullah. Allah SWT. Dengan cara bagaimana? Terserah. Cuman jangan ikut orang-orang yang agak data. Ya kan? Ya nafsu tip, tip pilih kok tip. Bahasa Gosida udah kayak ada remnya, ya nafsu tip, langsung nyetir gitu. Lihat ya, di sini waktu azimu untuk agungkan Rasulullah melebihi dari saudaranya. Agungkan Rasulullah. Tinggal Anda harus bisa membedakan di mana kedudukan makhluk dan kedudukan khaliq. Fansub ila dzati masyi'ta min syarafin wansub ila dzati masyi'ta min dhulami. Fansub ila dzatihi. Nisbahkanlah kepada kedudukan Nabi serta terserah Anda. Coba kita lihat orang yang mengadakan acara model, dia cinta model, dia sedang-sedang wadah duitnya, gak takut dia. Kalau untuk istrinya aja 1 juta, 2 juta, untuk Rasulullah 10 juta cash. Ini kagak. Berapa kali diingatin, bang, itu kayak ya insya Allah, bang, iya insya Allah, kapan? Ujung-ujungnya dikasih pada itu udah lecak kan. La ilaha illallah.
Subhanallah. Ya, Ustaz ngadain sholawat nariyah. Ustaz minta, ya Allah, saya pengen mengadakan sholat nariyah, saya akan jamu tamu saya dengan makanan yang sering oleh Nabi Muhammad. Itu 2002, 2002 ya Ustaz itu ya. Lupa itu nariyah mulai juga 2001, 2002 ya. Dari 2002 sampai sekarang kambing motong kambing. Sampai Ustaz punya toko di Pondok Ungu, penghasilannya itu 10 juta. Dulu tahun 2002 itu di Pondok Ungu ada konter hasilnya 10 juta. Dan 10 juta itu toko itu khusus untuk sholawat nariyah sebulan sekali. Sanggup. Kemudian toko yang ada di sana tuh dekat HP dukun HP itu khusus untuk para guru yang hamil istrinya atau lagi sakit, ambil di situ. Ada lagi toko Ustaz yang ada di Bekasi sana dekat Tugu, itu khusus untuk orang yang butuh acara maulid. Ada lagi konter satu di Cikampek, itu khusus untuk santri makan nama gaji. Coba buat ini apa? Buat ini apa? Cukup amplop yang Ustaz ngajar begini, buat amplop dan yang kasih ini jatah itu dia. Sanggup ente jadi orang kaya model gitu? Hah? Sanggup enggak? Ada toko baru, makanya jadi orang kaya, ente jadi orang kaya, pengen jadi orang kaya, terlatih apa kagak? Teruji apa kagak jadi orang kaya? Jangan dia sekarang Ustaz. Ente teruji jadi orang kaya, makanya kalau kagak bisa jadi orang kaya, ini jadi orang miskin. Selamat. Daripada bahagia di dunia dan neraka di akhirat, mendingan miskin di dunia. Yang atau miskin itu adalah satu golongan yang orang hidup secukupnya. Ada pulang, ada lebih begitu. Kan enak ya. Beda kalau fakir. Kalau fakir butuh 10 dapat 7. Enak. Mau nambah gak bisa. Mendingan dapat pasar, butuh 10 dapat 10 cekak. Kalau 15 mah kaya. Ini kan jenisnya daripada yang tidak sanggup. Karena apa? Fitnah paling terbesar, musibah yang paling terbesar di dunia adalah kaya. Karena kaya, dia punya duit melebihi daripada kebutuhan. Itu bahaya. Makanya para sahabat itu semuanya miskin. Loh, ada yang kaya udah miskin kok. Sahabat itu udah miskin. Ya Allah, jadikan aku seperti Nabi Muhammad miskin. Yang ditakdirkan kaya mah kaya aja. Lah lu minta kaya, miskin-miskin, ya udah kalau udah jadi sekaya pucuk, ya sekaya pucuk udah jadinya, tahu sekaya pucuk. Maka haknya Rasulullah adalah agungkan Nabi Muhammad melebihi yang lain. Satu, agungkan Rasulullah. Kalau urusan begini nih luar biasa, bang. Maulid kapan bang? Maulid 3 bulan lagi, memang 1 juta bang, ya cuma nyicil, bisa begitu? Ada. Jawabannya juga ada. Anak nyumbang bang 2 juta. Cuma anak kecil bang ya 6 bulan lagi maulid, beda 2 juta bang. Soalnya gajiannya paling 5 juta bang buat keluarga. Nah anak nyumbang bang ya gope atau 2,5 bisa nggak? Bisa, bayar motor aja bisa, yang riba. Jadi untuk maulid jadi takut pula. La ilaha illallah. Buat tu'azziru, kita betul mengagungkan Nabi itu luar biasa. Coba lihat orang-orang yang bermaulid habis-habisan, ya kan, duitnya dikeluarin benar-benar. Buat Rasulullah, buat ini aja gantinya, apalagi buat Nabi Muhammad. Buat anak aja gantinya, apalagi buat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran para ulama kita, melatih diri kita dalam hati kita yang sebenarnya. Yang kedua apa? Buat waktu. Waktu kalian betul-betul Anda menghormati Nabi, Anda mengagungkan Nabi, dan Anda menghormati Nabi dengan cara bagaimana menghormati Nabi Muhammad. Hormatilah di saat disebut nama Nabi Muhammad, jawab Allahumma shalli wa sallim wa barik. Dan yang kedua adalah hormati hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh baca kita apapun baca, tetap hadis Nabi Muhammad kita baca.
dibaca rutin. Di rumah ada kitab hadis. Lah ini di rumah Al-Quran kagak ada, yang ada Hompehu, komik, Naruto. Kagak ada kerjaan, ambil buku hadis Rasulullah minimal arba'in awal atau Riyadhus Shalihin, baca itu. Punya di rumah masing-masing, baca 10 hadis, baca. Kalau nggak paham, datang Ustaz Ridwan nanya. Yang kedua, ketiga adalah cintai sahabat Rasulullah. Cintai. Ashabikan nujum, sahabatmu bagaikan bintang, ajub itu. Mana yang kau ikuti, kau akan dapat tunjuk dari Allah. Sahabat Rasulullah. Dan yang kelima dan terakhir adalah, yang keempat adalah cintailah kerabat Nabi, cintai dunia Rasulullah. Tuh jangan ikut-ikut tuh kayak si Imam tuh. Ya, jangan boleh dia beda pendapat, tapi kita tetap istiqomah para guru kita. Udah biarin dia mau bacot apa sih nggak apa-apa, tapi jangan berubah dari prinsip kita, jangan berubah dari mereka. Model kayak mereka udah ada zaman dulu, sudah ada. Orang yang nggak percaya sama Pak Alawi udah ada dari dulu. Nggak aneh. Kenapa timbul sekarang? Mobil pres. Nanti juga sebentar lagi hancur, udah selesai 2 bulan lagi. Kenapa? Pendapat itu udah dari zaman dulu, kaum Khawarij, Wahabi. Cuman bacotnya nggak kayak dia. Orang-orang dulu nggak gembar-gembor kayak orang sekarang. Betul nggak? Ya kalau beda pendapat ya beda pendapat. Udah. Wahabi nggak percaya dengan durian Nabi. Udah selesai. Nggak digambar-gembor di Saudi kagak. Nggak digambar-gembor. Bahkan Syekh Muhammad Maliki Ahlul Bait Rasulullah menghormati yang membawakan. Di Saudi Arabia saya menghormati, bukan saya mengecam, mengejek hal-hal yang nggak masuk akal dibahas. Makanya orang-orang keranji jangan ada yang beralih. Semuanya ada istiqomah. Gak usah bicara apa migran. Imigran Yaman, imigran apa? Itu orang imigran, kau nggak imigran. Kita ini pendatang sama, cuman ya sperma kita dari 238 negara, mulai pada abad ke-7 orang Betawi. Sesuai dengan apa? Ucapan siapa? Di bangsa ini. Di Indonesia ini, di Jakarta ini 38 bahasa udah ada abad ke-7. Berarti dari Sri Lanka, Thailand, apa udah numpak di Jakarta, di Tasik, udah numpak. Nah kita ini sperma yang mana nggak tahu kita. Mari jangan bicara ini imigran. Kita ini juga sama, ini lahir dari imigran. Gak usah kita beda-beda, si Jawa, si Sunda, si Batak, semuanya kan musuh. Semua itu bagaikan apa? Sisir, ada perhutanan, itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah tentukan masing-masing. Jadi kalau para habaib, para ini, para itu, ini orang-orang lain jangan ada yang pengaruh. Tetap kita dalam posisi ya bahwa kita pribumi tetap berpegang teguh kepada ajaran para ulama-ulama dahulu. Siapa ulama-ulama? Jangan jauh-jauh di Bekasi siapa? Kiai Tabrani, bagaimana cintanya Mahabaib. Kiai Nur Ali, bagaimana cinta para habaib. Kiai Tabrani itu ya saking cinta Mahabaib, kolornya Habib Ali dikasih air panas, diperes langsung dikasih minum. Kolornya Habib Ali kita, kolornya Habib kita dicuci airnya disuruh minum. Kiai Somuddin anaknya minum, Aminuddin Aminullah. Coba ini berita dari siapa? Dari Al-Baqi ngomong Kiai Somuddin saking cintanya sama Habib. Berarti dia gak ingkar kan? Kiai Nur Ali bagaimana hubungannya dengan bapaknya Habib Rizik? Gurunya siapa? Dari Kiai Nur Ali ini. Kiai Nur Ali punya Kiai Haji Marzuki bin Musa. Kiai Haji bin Musa itu punya guru siapa? Habib Uthman Muhammad bin Hasan. Iya. Kiai Haji Marzuki bin Musa punya guru namanya Kiai Haji Mubin. Kiai Haji punya guru namanya Kiai Musaba. Kiai Musaba punya guru Al-Junaid Al-Batawi. Semuanya musalsalah. Dan dia juga belajar kepada Syekh Khatib As-Sambasi. Coba bedanya.
Ulama-ulama Betawi udah memantapkan orang tua kita untuk cinta kepada beliau Nabi Muhammad, maka jangan ada yang berubah. Kalau memang ada satu pertanyaan, tanya sama Ustaz Ridwan, dia jauh-jauh, ya enggak? Agak dibabat habis Ustaz Ridwan. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa bi'ilmina alladhi yanfa'una. Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarrabna lana fi dinina ma lam yakun wa zakar. Rabbi fimma bi mulima tadhiqan bil qurana. Wa jami'ul ahad da'ima wa khilal ya wa man amul khair wa la shar. Rabbana wasilna kullu shay'in ba'da ridha min al-yun. Wa inna rabbana qul ayyun qabla an ta'risu rasulana wa sadaq. Wa salatu wa salam kita lupa kita diberikan sifat wala lakum bisabr sabr masya Allah mahdina bidak wa ij'alna mimman yashradu wa la tu'minu wa la tazallu khalaf ma sa wa sallallahu alaihi wa la hawla wa la quwwata illa billah wa tahiyyu sallallahu alaihi wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. لكم بشرى الإجابة والقبول من المولى بواسطة الرسول. دعا داعي العناية فاستجابتم وبادرتم إلى الفضل الجزيل. لكم بشرى